Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli hawli minal aqwali muqaddimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fatihahul kitab ya bisalihin sahih usul Islam muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar azizil ghafar murakkibil laili 'alan nahar tadkirul qalbi wal absar wa tafsirul qalbi albabi wal iktibar alladzi alqadha min khalqihi fa misluhu fazahadahu fi hadhihi وشغله بمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والاتكال ووفقه للدخول في طاعته وتأخذ دار القرار والحذر مما يسقط ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع قدر الأحوال والأقوال. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأتمه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم وداعي إلى دين القويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيد النبي وآل كل وسير الصالحين أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم من أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika lasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridha matubi wa akhi mahabbataka ma'rifatika la hadratin nabi syafa'at rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi al-fatihatul qabul. Subhanallah hadrati ikhwani wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين جبريل وميكائيل وإسرافيل وميكائيل عليه السلام وخصوصا سائر القديان في مبلغه والفاتحة القبول خصوصا على القبور جميع مصلى الأنوار على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا لآبائنا وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ولزوجاتنا ولمن استمعنا أبونا بسببه ولأجله اللهم إني رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركته وكرامته الفاتحة القبول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقوا من بعده وتفرقوا معصوما ببركته وكرامته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب لنا ولوالدينا آمين. Pada selanjutnya kita sudah para pewakif. Saya ada di dalam sebuah yang telah mewakafkan ini tanah. Siapapun yang mewakafkan di tempat ini menjadi dermawan di hadapan Allah. Dari yang banyak, yang sedikit, dari persoalan atau dari orang banyak, dari yang jauh, yang dekat, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, dari awal sampai kemudian. Wasilahnya mereka semua yang memakmurkan tempat ini, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, Allah jadikan ini amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat ini menjadi kesaksian atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wasilah Fatihah senantiasa dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, berdoa dan mendoakan dari kita, untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, hadir telah dari kerabat kita yang kurang sehat, baik kurang sehat jasmani ataupun kurang sehat rohani. Kita bermohon pada Allah senantiasa bertambahkan ketabahan, ketawakalan, dan wasilahnya doa Allah jadikan kesembuhan mereka, sabarnya mereka menjadi kifarat menebus segala salah dan dosanya. Wabil khusus yang kurang sehat jasmani dan yang kurang sehat rohani, kita bermohon pada Allah, Allah tambahkan hidayah terlebih taufik kepada kita semua, senantiasa Allah berikan kepada kita kenikmatan dalam iman, nikmat dalam Islam, nikmat dalam ihsan, nikmat dalam ikhlas, dalam tawakal, syukur dan segala kehidupan. Wasilah Fatihah senantiasa dalam kabulnya Allah bi barakatihi wa karamatihi syai'un la ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin wa lillaina amin. Fatihah selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Allah senantiasa tambahkan ilmu kepada kita, dan Allah tambahkan kemampuan untuk mengamalkan wasilahnya itu ilmu. Allah berikan kepada kita setiap kehidupan kita menjadi nilai ibadah, berkah dalam setiap langkah, dimudahkan dari segala kesusahan, Allah lapangkan dari segala kesempitan, Allah tambahkan dari segala kekurangan. Allah jadikan kita semua senantiasa menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah. Allah mudahkan dalam segala ikhtiar kasar usaha kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak cucu kita anak yang soleh dan solehah, yang sedang belajar menuntut ilmu sekalipun kondisinya seperti ini. Allah tambahkan ilmu bagi mereka semua. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang sangat soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, senantiasa kokoh dalam akidah, dalam beribadah. Allah berikan keberkahan dalam usaha kita dan harapan kita, wasilahnya Fatihah segala niat kita apapun yang tidak diniatkan oleh kita, yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakatihi wa karamatihi syai'un la ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin wa lillaina amin. Pada selanjutnya kita bermohon kepada Allah. Allah berikan kepada kita semua dan kepada siapa orang di antara kita, saudara, keluarga, hadir telah kerabat yang pernah sedang akan berbuat baik kepada mereka, bagi mereka, kepada kita semua, dan bagi mereka semua Allah tambahkan segala keberkahan dalam segala kehidupannya bagi yang masih ada, dan Allah tambahkan segala kenikmatan di dalam kuburnya bagi yang telah tiada, dan ditambah amal soleh buat mereka semua dengan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, Allah lindungi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, khususnya muslimin muslimat minal masyriq wal maghrib. Harapan kita para habaib, para ulama senantiasa berikan ilmunya kepada kita, wasilahnya mereka semua kita kenal Allah dan Rasulnya, mengenal Islam, iman, ihsan dan segala kehidupan dalam ketaatan kepada Allah. Wasilah Fatihah kita bermohon kepada Allah
segala sesuatu yang terjadi dalam segala kehidupan kita yang sekarang masih dalam kondisi seperti ini, Allah angkat semua itu dan digantikan dengan segala macam ketenangan, ketentraman, terutama kenikmatan dalam beribadah, berbangsa dan bernegara. Bi barakatihi wa karamatihi syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbing bil alamin wa amin. Alhamdulillah, syukurillah segala nikmat, segala kenikmatan dan segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Allah berikan sampai saat ini masih ada kesempatan dengan adanya umur Rasulullah Malika, umur yang menjadi harta kekayaan yang lebih utama untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya dengan mengharap keridhaan dari segala kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam senantiasa kita kepada Allah, tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah akan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, para sepuh, para pensepuh, para hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan babu Badrul Rajab, bab yang menjelaskan keutamaan penuh harap kepada Allah atau selalu berharap kepada Allah. Apa keutamaannya? Kemarin sudah kita jelaskan di hadis yang pertama bahwa Allah tergantung sangkaan hamba kepadanya. Yang pertama, yang kedua dalam hadis yang ke-1 itu adalah ketika kita menuju Allah satu jengkal, Allah menuju kepada kita satu siku. Kita menuju kepada Allah satu siku, Allah menuju kepada kita satu depan. Kita menuju kepada Allah dengan cara jalan kaki, Allah menuju kita dengan cara berlari. Subhanallah, saking Allah sayangi kepada umat manusia. Nah, sekarang kita hadis yang kedua. Wa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai atas mereka semua, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bisalasati ayyamin, sebelum beliau 3 hari menjelang wafat. Apa wasiat beliau disampaikan oleh Jabir ini? La yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan kalian di antara kalian mati, jangan ada di antara kalian meninggalkan dunia, illa melainkan wa yusinu dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dalam prasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Apa ciri sangkaan baik orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah pasrah, lelah, tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh. Setiap kehidupannya senantiasa disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang senantiasa menyandarkan kehidupan dunia sampai akhirat kepada Allah, setelahnya dia berusaha dan berdoa dalam kemampuannya, sampai Rasulullah diulangi sampai 3 kali disalasi. Jadi Rasulullah menjelaskan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan ada yang mati di antara kalian melainkan dalam prasangka yang baik kepada Allah azza wa jalla, Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Nah, ciri-cirinya tadi, nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh, nggak pernah malu. Karena orang yang berharap kepada Allah, ciri yang kedua, 1,
menyembunyikan kehidupan dalam segala masalah. Ini kita kadang-kadang curhatan, masih mending yang diajak curhatnya bisa ngasih solusi tadi. Susah banget hidup saya masukin, apalagi di masa segini. Jangankan dulu, enak cuma berapa bulan, 3 tahun buat ngaku. Nah, ini curhat sama orang cuma begitu tuh. Boleh curhat sama orang yang lebih taat kepada Allah, yang sekiranya memberikan solusi bisa tambah nyaman, tambah tenang, tambah tenang, tambah semangat usaha dan doa. Jangan menghilangkan semangat. Nah, ini kita curhat yang paling bagus dari Allah. Yang minimal 5 waktu itu tuh lahan curhat kita kepada Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu waktu yang disiapkan oleh Allah. Jangan disia-siakan, itu curhatan kita. Malam menjelang sepertiga malam akhir, curhatan kita kepada Allah Subhanahu. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, curhatan kita kepada Allah. Maka lanjutkan ini hadis yang ketiga ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, insyaallah Allah memberkati beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam, innaka ma da'amtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika sesungguhnya kalian senantiasa berdoa kepadaku, warajautani, dan selalu berharap kepadaku, ghafartu laka, maka ampunkan kalian semua. Ala ma kana minka wa la ubalika, terlepas sebanyak apapun akan dosa-dosa kalian semua. Jadi orang yang senang berdoa dan senantiasa berharap kepada Allah, otomatis ampunan Allah berikan kepada orang tersebut sebanyak apapun. Bahkan di sini kalimatnya, maka nawala ubalika, enggak peduli sebanyak apa itu yang dibawa dosanya. Itu syarat kabulnya doa. Pertama, husnuzon kepada Allah. Ada hadis yang tadi disampaikan, jangan mati di antara kalian jika bukan dalam prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik, kalau kita dikabul sama Allah pasti. Inna Allah la yukhliqul mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Dalam perintah yang lain Allah berkata, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku niscaya aku kabulkan. Tapi ini bahasan yang berulang-ulang dulu kita bahas. Kapan kabulnya Allah? Yang terbaik dan pantas menurut Allah, bukan menurut kita. Kita doa sekarang, ya Allah, berikan saya kemudahan mau beli pesawat rugi. Ketika saat itu Allah mengirim beli pulau, kita minta paling gampang bahasa kita, maka doa yang paling singkat pada tahap Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Surah apa itu? Ayat berapa? Baca kita pada ngerti semua, artinya pada tahu semua, tapi di surat apa, ayat berapa, kadang-kadang kita pelajari. Ini kita baru tahu dalil, belum tahu ilmu. Orang yang sudah tahu dalilnya bahwa Allah itu berikan kebaikan dunia dan akhirat dan menjauhkan daripada azab neraka, ketika dalil itu kita yakini, kita amalkan. Bagaimana hasanah di dunia? Sabda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada akhirati fa'alihi bil ilmi wa man arada umur fa'alihi bil ilmi. Ingin hidup bahagia dunia, cari ilmu dunia. Ingin bahagia hidup akhirat, cari ilmu akhirat. Ingin bahagia dunia akhirat, cari ilmu dua-duanya. Nah, maka kesempatan ini berakhir menaikkan nih, doa kita ini udah banyak belum? Insyaallah banyak. Kabulnya kapan? Yang terbaik menurut Allah. Bisa kita terima saat kita hidup, bisa nanti kita terima setelah kita meninggal, bisa doa kita dikabul oleh Allah untuk anak cucu didik kita dan keturunan kita, bisa juga untuk saudara kita, bisa untuk tetangga kita. Kenapa? Pas kalimatnya itu pas untuk bantu orang lain misalnya. Padahal kita nggak dapat, saudara kita nggak dapat, di alam barzah dijanjikan oleh Allah. Di alam barzah kita nggak dapat, nanti di alam mahsyar. Di alam mahsyar kita nggak dapat, di alam akhirat. Itu dulu yang nggak didapat di dunia.
Maka nggak sedikit orang yang sudah wafat, anaknya pada soleh dan solehan, teringat akan kebaikan orang tua, rezekinya dia bertambah, banyak-banyak bersedekah. Berarti apa? Dunianya dulu nggak dapetin langsung malia, tapi Allah berikan nanti setelah ketiadaan kehidupan dalam dunia, dalam barzah. Ngocor tuh, punya uang orang tuanya dikurbani, punya uang orang tuanya dikekain, punya uang buat orang tua nggak ada. Nah, cuma masalah kurban ini ada dua pendapat lagi nih, sebagai tambahan itu, tapi dibolehkan juga dan dibolehkan juga. Cuma yang berikat juga ini dilema juga, bertanya juga nih. Orang yang udah meninggal bakal dikurbani, duluan mana kurban sama PK, kan begitu. Jika saat itu suruh duluan PK sama kurban, jika saat itu kita punya rezekinya pas saat kurban, silahkan kurban lebih utama. Kenapa? Karena PK kita secara hukum sudah lewat. Tapi ketika kita masih ada kesempatan sebelum kurban, kita usahakan lebih baik kita PK dulu jika memang ada. Tapi ketika kita pas nggak ada dua-duanya, maka kurban itu hukumnya sunnah. Sunnah bisa jadi wajib bagi orang yang kemampuan, yang punya kemampuan tapi tidak melaksanakan, maka berdosalah dia. Batasan maksimal sampai usia anak 2 tahun dalam suatu riwayat menjelaskan, ketika orang tuanya tidak melaksanakan akikah untuk anaknya, maka anaknya terjadi di situ adalah orang tua punya kewajiban untuk membayar karena kemampuannya ada. Kalau kurban utamanya adalah bagi orang yang hidup. Tapi ketika kita mendengar dengan makna doa tadi, dulu masih hidup tidak sempat berdoa, tapi belum dikabul oleh Allah. Misalnya kepengen kurban, ada juga orang yang kena wasiat. Begitu dia sudah meninggal, baru anaknya yang tadi punya kebaikan, soleh dan soleha, rezekinya lebih banyak lagi, ingat apa orang tua, silakan untuk kebaikannya. Tapi lebih utama diniatkan sedekah. Karena orang ahli baca yang paling utama diharapkan intata sedekah ilaiha, sedekah atas mereka semua. Apapun yang kita perbuat, niatkan untuk kebaikan buat mereka, orang tua kita khususnya. Paling lain sudah tidak terlalu melebar nih, karena mereka kaitannya dengan doa. Nah, sholat kita doa. Makanya dalam kitab Fathul ini dijelaskan, as-sholatu bil lugah hiya doa. Sholat menurut bahasa, dalam bahasa itu adalah maknanya doa. Jadi orang yang senang berdoa dan berharap kepada Allah, apalagi sholatnya tepat waktu, apalagi tidak berjamaah, masya Allah, kita sholat sendirian. Jangan kan kita nggak ngerti ilmunya, sekalipun ilmunya banyak, dan dengan sengaja kita sholat sendiri, dapat pahalanya 1. Itu pun jika Fatihahnya benar. Ketika ditanya rukun Fatihah ada berapa? Ada berapa huruf Fatihah? Ada berapa ayat? Disebut apa mana lain daripada Fatihah? Itu kan kita kadang-kadang nggak bisa itu karena kita banyak ketidakpahaman. Maka dengan sholat berjamaah itulah kita subhanallah 27 derajat dijamin Rasulullah SAW. Dan kita ketika ilmu nggak punya, paham kurang, terus jamaah malas, harapan tipis. Orang yang senang berdoa, intinya orang yang senantiasa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Tadi sampaikan dalam hadis ini bahwa Allah berfirman, orang yang senang berdoa dan senantiasa berharap kepadaku, Allah ampuni walaupun banyak dosanya, sudah peduli sebanyak apapun Allah ampuni dosa segera tersebut. Selanjutnya, ya Adam, lau balaghat dhunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku membawa dosa anas samau sebanyak awan di langit, summa astaghfartani, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka ampuni dosa-dosa. Masya Allah. Jadi doa ini kita mohon ampun sama Allah, dan tidak pernah ada hal yang lain selain daripada berharap kepada Allah. Bagi orang tersebut itu dimudahkan mendapatkan ampunan dari Allah. Lanjutkan dulu supaya nyambung bahasanya. Ya Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la tarikuka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, lau ataitani bi qarabil ardi, jika kamu datang kepadaku, lau
ataitani bi qurabil ardi khataya, datang kepadaku sebanyak apa yang ada di muka bumi ini akan salah dan dosa. Summa laqitani, kemudian kamu datang kepadaku, la tusyriku, tidak pernah menyekutukan, la tusyriku bi, tidak pernah menyekutukan aku syai'an dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku ampuni atas salah dan dosamu dari jumlah sebanyak apa yang terisi dalam bumi itu. Jadi jika ada orang datang kepada Allah punya dosanya sebanyak seisi bumi, orang tersebut tidak pernah menyekutukan Allah, Allah ampuni. Sebaliknya, orang yang ibadahnya menurut pandangan kasar mata kita luar biasa, puasanya dengan Kamis, makan puasa Daud dia jalani, makan di entah sedekahnya nggak pernah kurang, tapi ada pesugihan, repot juga nih. Ada ketergantungan kepada aduh, tapi dia berpakaian muslim-muslimah banget, luar biasa, terbawanya luar biasa. Dan jangan seperti itu terlalu jauh kali Pak, insya Allah kita nggak ada hal yang seperti itu. Ketika kita ada ketergantungan aja sama kerjaan kita, bahwa rezeki kita bakal datang karena saya udah kerja, saya udah melaksanakan apa yang saya haruskan, apa yang Allah haruskan dalam menjemput rezeki kita. Terus kita berharap dalam sebulan misalnya, nanti kita gajian, itu tanpa disadari ada ketergantungan kepada hasil kerjaan. Tapi ketika kita punya ilmu iman dan ikhlas dalam berbuat, insya Allah jika Allah perkenankan dengan wasilahnya kerja, tuh jalannya bahasanya begitu, wasilahnya kerja, jalannya saya berusaha, Allah turunkan rezeki, maka kita penuh harap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada sesama manusia. Kenapa? Pasti bakal kecewa. Dan orang yang penuh harap kepada Allah tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah merasa capek, tidak akan pernah merasa bosan. Usaha terus. Kenapa? Yang menentukan hasil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bahaskan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kasab yang baik pasti baik hasilnya, kasab jelek yang jelek juga hasilnya. Dan tidak sedikit di antara kita ini manusia yang bergantung kepada hasil kerjaan. Kenapa demikian? Berapa banyak manusia yang kerja lupa sholat, lupa taklim, lupa baca Quran, lupa istighfar, baca sholawat. Kenapa? Begitu dia dapat apa yang dia dapat, baik itu harian, mingguan, bulanan, merasa itu hasil kerjaan saya, bukan dari kasih sayang Allah. Kita ingat surah Al-Jumat ayat akhir kan, Allahu khairul raziqin. Rizki yang paling baik dan sebaik-baik rizki itu adalah rizki dari Allah. Apa maknanya rezeki dari Allah? Ketika kita kerja, ketika kita usaha, ketika kita kasar, tetap dalam ketaatan kepada Allah, tidak mengkhianati Allah, tidak mengkhianati Rasulullah, tidak mengkhianati keluarga kita. Jangan berpikir asal dapat. Sering saya mengatakan, selalu pesan sama ibu-ibu, jika taklim ini saya selalu sampaikan, yang pada rajin taklim, sedikit-sedikit kita tanya sama suami yang masih pada punya suami. Kalau ngasih uang itu tanya, sebulan misalnya dikasih uang, seminggu atau kasih uang, seminggu ini abang berapa kali sholat berjamaah? Tanya gitu. Berapa kali abang melakukan sholat? Alasannya apa? Berapa khatam Quran kita bulan ini seminggu ini? Berapa lembar, berapa ayat yang dibaca? Kita tanya, ini kadang orang-orang penuh kegeeran duluan. Begitu dikasih uang, boro-boro sempat tanya gitu, jangankan kasih uang banyak, sedikit itu orang nanya. Paling yang ada bapaknya, uang segini sampai kemana zaman sekarang? Nah, repot kalau begini. Padahal siapa yang menentukan hasil itu? Allah. Seberapa banyak pun kebutuhan kita, jika Allah belum berkenan memberikan kepada kita dan belum pantas menurut Allah, nggak bakal dapat kita. Tapi kita diperintahkan oleh Allah berdoa dan berusaha, jangan pernah lelah, karena Allah sudah maha tahu akan kebutuhan kita sebagai manusia hambanya. Yang paling gampang, ya, kebutuhan saya untuk bicara seperti ini, belajar bareng bapak-bapak, bingung, ya, pasti disiapin terus tanpa diminta. Karena aku udah tahu kebutuhan. Kebutuhan orang banyak ngobrol itu gampang haus.
mengerti lagi. Alhamdulillah. Jadi itu contoh yang paling gampang aja supaya kita benar mengerti. Jadi Allah sudah pandang kebutuhan kita. Saya apapun kita merengek, tapi ngerengek ini jangan sampai bosan kita. Contoh anak kecil yang belum begitu banyak dosa, ketika minta jajan sama kita sebagai orang tua, modalnya apa? Nangis. Ya kita kan nangis tak tega kalau berbengong. Jangan dulu beli kasih kita. Allah banyak tahu. Kita merengek sama Allah kepada Allah. Berapa banyak kita syarat rukun yang kita perhatikan dalam rumah kita. Tadi syaratnya pertama husnuzan, prasangka baik Allah. Doa kita dikabul oleh Allah dengan janjinya Allah, ud'uni astajib lakum, diperintah Allah, mohonlah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Allah punya sifat innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, as-sa'ah, waktu, perhatikan. Bainal adzan wal iqamah. Pada salat khams, setelah salat 5 waktu, salat fardu. Sulusul lain sepertiga akhir malam. Untuk doa pas tergelincir matahari menjelang zuhur itu syahwat. Begitu menjelang terbenam matahari itu kabulnya doa. Dari maghrib sampai isya kalau bapak nggak pulang tuh waktunya sholat tuh kabulnya doa. Sebelum subuh datang waktu subuh kita kabul doa tuh di sini. Pada subuh sampai menjelang terbit matahari itu kabul doa. Jadi kita cari. Jika di Makkah di Madinah nggak ada waktu yang terbagi-bagi, semua berusaha sepanjang waktu di Makkah di Madinah nggak ada batasan waktu. Saking istimewanya tempat. Makanya Al-Haramain dua tempat yang dimuliakan oleh Allah, Makkah dan Madinah. Nah, sekarang lain cerita Makkah dan Madinah. Balik lagi jamaah yang dirahmati Rasulullah. Kita doa tiap pagi, tiap hari, tiap waktu, minimal tiap pada sholat 5 waktu. Berjamaah kita tinggal namanya doang imam kita berdiri. Subhanallah, repot-repot tidak. Kenapa? Saya yakin itu yang berdoa hanya satu prinsipnya, minta bahagia, mohon bahagia dunia sampai akhir. Terlepas dari kemana-mana doanya. Pokoknya aminin aja tuh orang doa. Tapi yang berdoa juga harus tahu diri juga. Jangan pentingin diri sendiri. Ketika itu salat berjamaah, pokoknya ini kebahagiaan orang banyak. Niatin itu sekalipun kita tidak senang ngerti isim mufrad isim jamak penting doa ini itu kebaikan orang baik orang banyak semua. Dari kesempatan ini dalam keutamaan orang yang selalu rojak kepada Allah. Dan tadi udah waktunya udah untuk waktu berdoa, hidupnya itu orangnya jauh daripada kegelisahan. Sekalipun gelisah sesaat nggak berkesinambungan nggak berlanjut. Hanya waktu-waktu tertentu muncul naik. Ada juga orang yang gelisah resah sepanjang waktu itu alamat apa? Hidupnya nggak yakin dengan kehidupan Allah. Allah menghidupkan kita, kita yakinkan dengan segala jaminan kebutuhan kita. Cuma kita bertanya pada diri kita, punya sejauh mana kesungguhan kita dalam ibadah, dalam berdoa, dalam usaha. Doa usaha dengan cara berdoa. Kita ikhtiar kasar kemana-mana, dari pegawai, jadi guru, jadi apa kehidupan kita. Itu kan kasar secara perbuatan, kasar dengan doa kita. Maka sering kita bahas, orang bekerja tanpa doa sombong itu namanya. Orang berdoa tanpa kerja angkuh namanya. Kerjain dua-duanya. Makanya tadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Usahakan satu nafas ya, sekalipun tidak merubah makna, tapi secara ilmu tajwid putus itu kalau dibersihkan. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan sedangkan apa itu? Itu bikunna hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu harapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ada sebagian pendapat ulama ketika diputus-putus begitu ya putus juga. Kebutuhan dunia semakin dicari, kebutuhan akhirat ditarik. Nah, itu makanya sedikit manusia secara makna insya Allah tidak berubah, tapi secara adab di dalam berdoa itu usahakan hukum tajwidnya digunakan juga. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat berapa? Nanti dicari di rumah ya. Jangan sampai kita sering baca tapi kita tidak mengerti daripada surah yang mana sumber doa yang paling utama adalah bersumber pada Al-Quran dan hadis. Doa dengan cara apa? Doa bil-lughatil arabiyyah. Afdalnya doa, utamanya doa dengan bahasa Arab. Kita nggak bisa bahasa Arab baik kita, Allah Maha tahu dengan segala macam bahasa. Jangankan bahasa manusia, binatang Allah Maha tahu kenapa? Allah yang nyiptain.
Sama kayak orang bikin contoh yang paling gampang, bukan sama ya, kita ibaratkan dengan contoh yang paling mudah. Orang tukang bikin donat, orang tukang bikin, banyak kan bahasa bikin donat, tahu masa kadaluarsanya dia, istilahnya tahu sekian hari, sekian jam, gak enak dimakannya. Bikin bakwan, tahu bahasa, bikin lontong, yang gampang-gampang aja lah kita. Bikin sayur, bisa tahu ukurannya basi. Ada juga orang yang tidak kali, jadi nggak basi-basi. Ya baik dulu. Dipakai bumbu yang nggak jelas yang bukan untuk manusia. Seperti dulu kan pakai borak, pakai apa lagi? Pakai yang bikin awet makanan itu. Ketika asin sekarang, ikan asin zaman sekarang memang dilalui. Nggak ada dari asin sekarang. Susah banget, kenapa? Udah dicampur-campur dengan segala macam. Maka penyakit di zaman sekarang amat sangat mudah karena manusianya sudah terkontaminasi makanannya dengan obat-obatan yang tidak semestinya dikonsumsi oleh manusia. Di zaman Ramadan ini bagaimana selain daripada waktu dan kesempatan untuk berdoa kepada Allah, yuk kita koreksi diri kita. Dari makanan dan minuman serta pakaian yang kita konsumsi, makanan, minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, ditanya tuh dari mana itu yang saya pakai ini. Karena apa? Ketika dalam saubun, makanun, qalbun, pakaian kita, tempat kita, hati kita, badan kita, di dalamnya ada darah yang mengalir dari sumber makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang subhan. Belum sempat kita taubat kepada Allah, insya Allah rada repot kita dikabulnya oleh Allah doanya itu. Tapi punya keistimewaan juga, tadi sampaikan dalam hadis ini yang ketiga, jika kita tidak pernah menyekutukan Allah dan Rasulnya, jangan khawatir, doa kita pasti dikabul oleh Allah dan Allah berikan yang terbaik buat kita. Segala sesuatu yang kehidupan kita sekarang ini, yang terjadi dalam kehidupan ini, baik untuk diri kita, keluarga kita, andai dalam karib kerabat di antara kita, setelah kita berdoa dan berusaha, pasti itu menurut Allah yang terbaik buat kita. Tapi kita jarang menghayati, jarang mengintrospeksi, jarang mengkoreksi diri tentang hal yang demikian, yang pasti sering termuncul dan muncul dalam pikiran kita ketika kebutuhan kita lagi butuh terus nggak ada, lagi perlu terus nggak punya, itu berpikir seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu dan kita tidak dapat saat itu, atau masa waktu yang banyak belum kita dapat juga, kita respect, lihat ke belakang berapa banyak nikmat Allah yang mungkin kita belum pernah kita syukuri. Karena apa? Dengan janji Allah, wa in ta'adzana rabbukum la syakartum la zidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika diingatkan oleh Allah, bagi siapa hamba-hamba umat manusia yang semakin bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan itu nikmat. Ketika ingkar kepada bahwa kehidupannya merasa dengan hidupnya, bukan merasa dengan kasih sayang Allah, ingat siksa Allah amat sangat pedih bagi orang tersebut. Maka tandanya harus terus, nggak pernah merasa cukup, kurang. Karena tadi apa yang dia dapat, apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan, merasa hasil kerjaannya dia, bukan dari kasih sayang Allah. Maka saya dan lebih baik daripada bapak dan saudara sekalian, saya jadi pegawai, makanya saya ngutang dulu, bukan apa-apa, nggak mau ada ketergantungan kesatuan setiap bulan. Karena ada harapan jika saya bulan ini begini-begini dan nanti bisa bayar begini-begini. Akhirnya coba dari habis ngomong itu kita mati, ayo siapa yang tanggung jawab. Makanya kita usahakan, karena masih ada hal yang berkaitan dengan demikian. Artinya pegawai negeri jangan bangga ya, hati-hati, jangan bangga di pegawai negeri. Karena pemerintah mendapatkan hasil penghasilan dari segala macam sumber perpajakan, apalagi menurut kabar sekarang kas negara kosong. Lah kalau melakukan kalau kita punya baitul mal ya, akan negara itu kalau alam berita benar apa kagaknya. Yang jelas ini memang lagi pahit bangsa kita ini dengan keadaan seperti ini. Hakikatnya ketika kita merujuk kepada surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika penduduk suatu
suatu negara, suatu bangsa, suatu tempat, suatu kampung, suatu wilayah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Buru-buru karena dapatkan keberkahan. Apa tandanya berkah? Ya datus syahadah, tambah bahagia keluarga Indonesia. Apakah bahagia Indonesia sekarang? Ziyadatul hasanah, tambah kebaikan dalam hablum minan nas, hablum minallah. Yang ketiga orang berkah, ziyadatul tazkiyah, tambah suci bersih jiwanya, prasangkanya bertambah baik kepada sesama. Sekarang kita malah tambah makin prasangka yang kurang baik kepada saudara. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang jawab? Kembali kepada diri kita, kembali kepada pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kita sebagai suami akan mempertanggungjawabkan anak istri kita bagaimana biar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pak RT, Pak RW, kalau sampai Pak Presiden bakal diminta pertanggungjawabannya tentang keadilannya terhadap warga dan bangsanya. Kalau mimpin yang lain, mimpin diri aja masih banyak salah. Maka perintahnya Umar bin Khattab terang menyampaikan dan mencontohkan kepada kita, jangan memberikan pemimpin atau memberikan kedudukan kepada orang yang minta kedudukan. Inilah akibatnya bangsa kita sekarang ini. Nah, besok juga hati-hati Bapak jamaah yang oleh Allah. Bentar lagi ini saya pesan dari sekarang untuk pilkada. Nah, sebentar lagi di akhir tahun ini bakal ada. Saya titip jangan gampang dan mudah berkelompok. Istikharah dulu. Istikharah dulu. Minimal dia kali mohon sama Allah. Jangan hanya dilihat dari kesilsilah dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena teringat saya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, saya tambahkan sedikit. Ketika saya meninggal nanti dan jabatan saya sudah habis, menurut kalian semua wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, siapa yang pantas untuk meneruskan langkah saya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak saya. Jika keterpurukan ini terdapat dalam kehidupan saya, cukup hanya keturunan saya sampai sini, jangan diteruskan dengan keturunan saya yang lainnya. Jika kemanfaatannya ada, cukup umar-umar yang lain yang meneruskan, karena masih banyak umar-umar yang lain daripada keluarga saya. Sampai seperti itu, jangan sampai ada keturunannya meneruskan jabatannya. Sekarang malah ya, mumpung ada kesempatan, karena itu jangan sampai, karena udah jauh, kan sering saya sampaikan, sering kita bahas. Bolehlah negara kita bukan negara Islam, tapi jika orang Islamnya memahami Islam dan berusaha memahami Islam serta berusaha mengamalkan dari Islam, insya Allah aman. Ini karena Islamnya banyaknya KTP. Ya Allah, kalau katakanlah termasuk saya sendiri bukan orang Islam yang benar, tapi berusaha untuk menegakkan Islam yang benar. Karena kita masih banyak kekurangan. Karena prinsipnya Islam mutlak kerimpian. Orang Islam itu mutlak terikat dengan aturan Allah. Ternyata mutlak dengan ikatan aturan Rasulullah. Hidupnya, ucapannya, perbuatannya, berkeluarga, bertetangga, berbangsa, dasarnya bikulli amril ibadah dari Al-Quran. Tanya diri kita masing-masing, sudah kita mengatur keluarga dasarnya Al-Quran? Sudah mengatur bertetangga kita berdasarnya Al-Quran? Sudah kita mengatur bangsa dengan berdasar Al-Quran? Mungkin kita belum seperti itu, tapi kita orang Islam, ayo sama-sama berusaha. Jika bukan kita, siapa lagi? Maka kembali ke tadi, cukuplah umat satu umat. Jika memang gagal, cukuplah umat ini yang gagal. Jangan ada lagi umat-umat yang lain yang gagal. Jika berhasil, alhamdulillah, cukuplah bukan yang ini yang berhasil, tapi yang lain harus lebih berhasil lagi untuk memimpin bangsa dan negara, untuk mensejahterakan umat manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan kedudukan jabatan, tapi kedudukan. Nah, jadi saya nitip nih sedikit lagi nih, bukan saya nggak mau pro sana pro sini. Kelompok kalau pilihan kita kan tertentu sekarang ini ada 3 pasangan, katanya saya belum tahu. Nitip karena satu suara kita ketika kita
perilaku atau memihak kepada mereka dan mereka zalim kepada bangsa dan negara, maka kita termasuk syarikalahu bangsanya mereka. Alhamdulillah, padahal kita nggak berbuat apa-apa karena satu suara pun menentukan. Maka dan sekarang banyak-banyak layu orang, dan karena udah banyak juga selentingan yang kurang bagus, saya dengar tadi saya sampaikan ada lewat WA lah, lewat itulah saya dengar, jangan, saya nggak komen sama sekali. Udah saya arahkan termasuk diri saya, kalau aja yuk kita bareng-bareng, karena kalau untuk kepentingan umat manusia jangan melihat karena kedekatan di antara kita. Di zaman dari Allah Subhanahu Wa Taala ini masih kaitan keutamaan daripada keutamaan dengan berharap penuh kepada Allah. Siapapun di antara kita jangan khawatir, la tai'as min rahillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Siapa orang yang senantiasa ar-raja, penuh harap kepada Allah, pasti paling utama ampunan Allah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas babul jam'i baina khawfi wa raja, bab yang menyatukan antara takut dan penuh harapan. Bagaimana nih ayat-ayat tadi, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah wasilahnya kita membahas dalam bab Batul Raja, bab yang keutamaan penuh harap kepada Allah. Allah tanamkan dalam hati kita, dalam keturunan kita, keluarga kita, anggota keluarga, khususnya bangsa kita Muslim kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Masyriq ke Maghrib, Allah tanamkan semuanya dengan senantiasa penuh harap hanya kepada Allah, dan tidak pernah ada tertanam keraguan dalam kehidupan kita, karena yang menanamkan keraguan memang dari dua, minal jinnati wan nas, yang membuat kita ragu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pokoknya jangan salah bergaul di antara kita sama manusia, dan ini melihat perilaku kita, tapi kita tidak melihat jin. Jadi jika ada orang yang bisa melihat jin, itu aneh. Kenapa? Jin itu gaib, kan bisa dilihat. Lah kalau bisa melihat malaikat, hebat banget. Malaikat itu gaib. Siapa yang bisa melihat dan diberikan karamah oleh Allah, itu pun bukan jasa dianya. Hati-hati, sekarang ada orang yang berarti bisa komunikasi dengan malaikat Jibril, katanya kan, bisa apalagi melihat, bicara dengan baginda Rasul. Sebersih apa hati kita, bisa sampai semudah itu kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, dengan malaikat Jibril. Gak semudah yang dibicarakan. La haula wala quwwata illa billah. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Insyaallah, karena mata hati kita itu ada 6 dalam kita, ada diskusi dalam awal kita. Memang harus memfungsikan mata hati itu juga. Itu syariat. Perasaan yang tersembunyi itu memang ada karamah bagi orang-orang yang soleh. Allah berikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang-orang selain daripada orang-orang yang soleh. Zaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap kepada Allah, jika kemarin yang lalu sekian puluh tahun ke belakang kita banyak berharap kepada sesama kita, mohon ampun kepada Allah. Karena sesama pun di antara kepada kita berbuat kepada kita karena memang hatinya Allah yang menggerakkan mereka untuk berbuat kepada kita. Hakikatnya kebaikan Allah lah yang kita terima dalam segala kehidupan, bukan kebaikan seorang. Dengan catatan tetap kita harus menghargai kebaikan orang, tetapi saya sangat mengikuti dan saya juga berlatih sama di antara kita, jangan pernah berharap kepada selain Allah, karena harus siap kecewa dan siap merana, bahkan bisa menjauh di antara kita dengan mereka karena kita kecewa dengan mereka. Insyaallah dengan waktu dan umur yang tersisa, Allah berikan kepada kita umur yang sehat, afiat, kokoh kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, rezeki yang berkah untuk ibadah dan dakwah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Insyaallah ketika wafat kita semua husnul khatimah. Allah timpakan kembali kita dengan kedua orang tua kita, dengan guru-guru kita, bapak ibu mertua kita, sahabat dari kerabat kita, yang senang ataupun yang tidak dengan kita, Allah kumpulkan kembali di akhirat dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, insyaallah para ulama alim, insyaallah dengan wasilah Fatihah dan qabul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup sekali kita wasilahnya Fatihah. Sebelum kita baca Fatihah, kita waqaf habis wa kullu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa
أنا ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kepada penduduk majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma kana jaman hadza jaman mafhuma wa tafarraqu min ba'di wa tafarraqu ma'suma. Allahumma akrimna bi ta'atika wa nuqinna bi ma'siyatika. Allahumma inna laka husna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مجيب السائلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم اغفر لنا. Baik, Assalamualaikum insyaallah kebersamaan kita baca datang maha soleh bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.